Frame of Reference diskusi webinar Hari HAM Kekerasan oleh Aparatur Kepolisian diselenggarakan oleh Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumatera Utara. Pendahuluan, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan. Sebagai negara yang berlandaskan akan hukum dan HAM, maka negara harus mampu mengakomodir setiap hak dan kepentingan warga negaranya, menjamin hak untuk hidup, hak atas keamanan, menghilangkan segala bentuk diskriminasi, memberikan jaminan agar terhindar dari praktek penyiksaan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, the equality of law. Kepolisian memiliki kewajiban menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan institusi kepolisian tak akan lagi tipis kuping dalam menjawab kritik dari publik. Konsep presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang digaungkan oleh Kapolri di masa kepemimpinannya saat ini adalah strategi umum bagi seluruh kepolisian di semua level untuk menjawab segala bentuk kritik publik dengan mengutamakan cara-cara yang humanis di masyarakat. Bersumber dari Republika, Rabu 20 Oktober 2021. Begitupun kepolisian telah diberikan kekuasaan yang signifikan termasuk kekuasaan untuk mencabut kebebasan dari seseorang serta kewenangan menggunakan kekuatan di waktu dan kondisi tertentu, namun tidak boleh melakukan di luar dari mekanisme yang ditetapkan. Oleh sebabnya, kadangkala penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk dan atas nama penegakan hukum dan HAM oleh kepolisian justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dan HAM di sisi yang lain. Kondisi demikian tetap berlangsung sekalipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak atas rasa aman, dan peraturan yang lebih konkret dari institusi kepolisian sendiri yang memberikan larangan kepolisian melakukan tindak kekerasan. Namun dalam beberapa aspek tertentu, perlakuan kekerasan oleh aparat kepolisian masih kerap terjadi. Setidaknya kami mencatat dalam beberapa kategori adalah 1. Kekerasan ataupun penyiksaan masih menjadi pilihan ataupun metode aparat dalam berbagai tingkatan proses hukum, penyelidikan dan penyidikan. 2. Penggunaan kekuatan ataupun senjata api secara berlebihan dalam penegakan hukum ataupun penembakan terhadap terduga tersangka. 3. Kekerasan yang terjadi ketika pengamanan aksi demonstrasi. Kontras mencatat dari Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 ada 651 kasus kekerasan oleh polisi. Kompas, Rabu 30 Juni 2021. Sedangkan pada tahun 2020, Kontras Sumatera Utara mencatat sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2021 semakin meningkat, yakni sebanyak 9 kasus yang ditangani secara serius. Catatan Kontras Sumut 26 Juni 2021. Sejak era reformasi, kepolisian sesungguhnya sudah berupaya melakukan berbagai kebijakan mendorong proses pemolisian berbasis HAM. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Selain itu dibentuk juga pengawas baik secara eksternal dan juga internal yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Hanya saja secara faktual, proses implementasi dari berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Ulah beberapa oknum yang merusak citra kepolisian hingga saat ini masih tidak meratanya pemahaman para personel terkait HAM disinyalir menjadi salah satu penyebab permasalahan ini terus berlanjut. Untuk itu, Bidang Hukum dan HAM Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara berniat melakukan diskusi terkait persoalan tersebut, menemukan persoalan
apa yang menjadi faktor-faktor kekerasan kepolisian terus berlanjut dan menemukan solusi yang konkret sebagai rekomendasi atas persoalan tersebut, atau seminimalnya memberikan masukan kepada kepolisian untuk terus melaksanakan kerja-kerja menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan pada terlaksananya pemenuhan dan perlindungan HAM. Maksud dan tujuan kegiatan. Adapun bidang hukum dan HAM MW Kahmi Sumatera Utara, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah: 1. Terwujudnya wajah dan peran polisi sipil yang humanisnya dalam menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat di era pemerintah sipil yang demokratis. 2. Mendorong terbentuknya kualitas pemahaman yang semakin baik di kalangan kepolisian terkait hak asasi manusia dalam pemolisian. 3. Sebagai media konsolidasi antara aparat kepolisian dan umat Islam di Sumatera Utara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Waktu dan tempat kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diskusi webinar ini akan dilaksanakan pada Jumat 10 Desember 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Sekretariat MW Kahmi Sumatera Utara dan meeting Zoom hybrid. Narasumber: 1. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri, keynote speaker webinar. 2. Anton Prastojo, Program Manager KUPP. 3. Dr. Hattarido SSOS MSP, Pakar Kebijakan Publik. 4. Amin Multazam, Koordinator Kontras Sumut. 5. Kuadi Azam, Peneliti HAM, Koordinator Sikap. Moderator Taufik Umardani Harahap SH, Sekretaris Umum Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumatera Utara. Pembawa acara Ansari Adnan Tarigan SE MM. Penyelenggara, adapun penyelenggara kegiatan ini adalah Bidang Hukum dan HAM Majelis Wilayah Korps Alumni HMI Sumatera Utara. Taufik Umardani SH, Sekretaris Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumatera Utara. Penutup, demikianlah term of reference kegiatan ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.